Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aziza Fitriani, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Public Speaking. Dosen pengampu yaitu Bapak Burhanuddin SPD MPD. Pengertian public speaking. Sampai saat ini belum ada pengertian public speaking yang pas. Dalam bahasa Indonesia hingga sekarang kita masih menyebutnya public speaking, sama dengan istilah aslinya dalam bahasa Inggris. Istilah bahasa Indonesia yang paling sering digunakan untuk mengartikan public speaking adalah berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Bahkan public speaking sering pula disebut dengan pidato. Atau bisa disebut public speaking adalah sebuah proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan para pendengarnya. Public speaking merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi atau retorika. Retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Contohnya pidato, moderator atau MC, dan presentasi. Selanjutnya ada metode public speaking. Impromptu atau ad libitum. Metode ini sering disebut metode spontanitas, yakni tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah terlebih dahulu. Biasanya dilakukan hanya oleh orang yang akan tampil mendadak. Dalam dunia siaran, ad libitum artinya berbicara tanpa naskah atau skrip. Selanjutnya metode manuskrip atau reading complete text naskah. Metode ini yakni penyampaian pidato dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Metode ini biasanya dilakukan oleh pejabat negara atau mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi akan dijadikan figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. Selanjutnya ada metode memoriter atau memorizing atau hafalan. Metode ini berkelebihan dan kekurangannya hampir sama dengan metode manuskrip. Ditambah resiko yang lebih besar. Artinya naskah sudah dibuat sebelumnya. Pada saat pembicara hendak menyampaikan pidatonya, dia tidak lagi menggunakan naskah karena semua yang tertera dalam naskah tersebut sudah dihafalkan. Ketika tampil, pembicara mengingat kembali semua yang sudah dihafalkan. Selanjutnya metode extempore atau using note. Metode ini merupakan metode terbaik. Metode ini metode yang sangat dianjurkan dalam berpidato karena naskah pidato hanya berupa outline atau garis besar dan pokok penunjang. Pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran. Jadi metode ini disebut metode penjabaran kerangka, yakni teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola secara lengkap. Selanjutnya ada persiapan public speaking, yaitu yang pertama ada mental, relax, atasi rasa gugup dengan menarik nafas panjang dan dalam, menggerakkan badan sedikit untuk sekedar melemaskan otot yang kaku. Berdiri tegap lalu tersenyumlah, tampillah percaya diri dan be yourself. Yang kedua, fisik. Jaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Untuk itu, siapkan air putih yang siap diminum jika dibutuhkan. Jangan makan dan minum yang akan mengganggu organ tubuh. Minimal 1 jam sebelum tampil, misalnya soda, atau makan berlemak, atau yang bisa membuat mual, makanan pedas atau asam. Dan selanjutnya ada materi, yaitu membaca dengan teratur, menyusun kerangka materi, dan yang terpenting adalah kuasai materi.